Di sini saya akan membacakan materi tentang Control Objectives for Information and Related Technology atau COBIT. Control Objectives for Information and Related Technology atau COBIT dapat didefinisikan sebagai alat pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA atau ISACA melalui lembaga yang dibentuk, yaitu Information and Technology Governance Institute atau ITGI pada tahun 1992. COBIT yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 mengalami perubahan berupa perhatian lebih kepada dokumen sumber, revisi pada tingkat lebih lanjut, serta tujuan pengendalian rinci dan tambahan seperangkat alat implementation toolset. Pada edisi keduanya yang dipublikasikan pada tahun 1998, COBIT pada edisi ketiga ditandai dengan masuknya penerbit utama baru, yaitu COBIT ITGI. COBIT edisi keempat merupakan versi terakhir dari tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait. COBIT versi kelima atau dikenal dengan nama COBIT 5 adalah edisi keluaran 2012. Tahun framework COBIT ISACA yang menyediakan penjabaran bisnis secara end-to-end dari tata kelola teknologi informasi perusahaan untuk menggambarkan peran utama dari informasi dan teknologi dalam menciptakan nilai perusahaan. COBIT 5 ini adalah perusahaan versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola IT perusahaan atau TIP perusahaan, menyediakan prinsip-prinsip dan praktek-praktek alat-alat serta analisis yang telah diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi. COBIT 5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COBIT 4.1 dengan mengintegrasikan FAL atau FAL IT dan Risk IT dari ISACA atau ISACA serta ITIL atau ITIL dan standar-standar yang relevan dari ISO. Selanjutnya karakteristik atau lebih dikenal dengan prinsip kunci COBIT 5 mendasari proses kerja framework COBIT dalam governance dan manajemen suatu IT enterprise. Kelima prinsip COBIT 5 tersebut yaitu prinsip COBIT 5 pertama yaitu meeting stakeholder needs. COBIT 5 terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COBIT 5 dengan konteks perusahaan tersebut. Prinsip COBIT 5 kedua yaitu covering the enterprise end-to-end. COBIT 5 mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap taka kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COBIT 5 mencangkup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. COBIT 5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, tapi menjaga teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. COBIT 5 mempertimbangkan seluruh enabler dan governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COBIT 5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Prinsip COBIT 5 ketiga yaitu applying a single integrated framework. COBIT 5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COBIT 5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. Prinsip COBIT 5 keempat yaitu enabling a holistic approach, yaitu membahas tentang governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien, membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi.
COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Prinsip COVID-5 kelima yaitu separating governance from management. COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda juga, dan melayani tujuan yang berbeda juga. Tujuan yang berbeda menurut COVID-5, governance memastikan kebutuhan serta kondisi dan pilihan dari stakeholder dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai. Selanjutnya masuk di komponen-komponen COVID. Framework. Yang pertama yaitu framework atau kerangka bertujuan mengatur tata kelola IT dan praktek yang baik oleh IT, domain, dan proses, dan menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, proses descriptions atau proses deskripsi. Sebuah model, proses, referensi, dan bahasa umum untuk semua orang dalam suatu organisasi. Proses peta untuk wilayah tanggung jawab merencanakan, serta membangun dan menjalankan dan memantau. Yang ketiga yaitu kontrol objectives atau tujuan pengendalian, yaitu tentang menyediakan satu set lengkap persyaratan tingkat tinggi untuk dipertimbangkan oleh manajemen untuk kontrol yang efektif dari setiap proses IT. Komponen keempat yaitu manajemen guidelines atau pedoman manajemen. Bantuan menetapkan tanggung jawab, menyepakati tujuan, serta mengukur kinerja dan menggambarkan keterkaitan dengan proses lainnya. Yang terakhir, komponen-komponen maturity models atau model kematangan, yaitu menilai kematangan dan kemampuan per proses dan membantu untuk mengatasi kesenjangan. Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja COVID secara singkat dapat dilihat dan dipelajari melalui kontrol objektif yang terdiri dari 4 domain, yaitu yang pertama, domain plan and organize atau PO. Secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik secara identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis. Domain ini dibagi ke dalam 10 fase dan prosesnya, yaitu yang pertama, Plan and Organize atau PO1 mendefinisikan rencana strategis TI. PO2 mendefinisikan arsitektur informasi. PO3 menentukan arahan teknologi. PO4 mendefinisikan proses TI, organisasi, dan keterhubungannya. PO5 mengelola investasi TI. PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arah manajemen. PO7 mengelola sumber daya TI. PO8 mengelola kualitas. PO9 menaksir dan mengelola resiko TI. Dan PO terakhir yaitu PO10 mengelola proyek. Masuk di bagian 2 yaitu Acquire and Implement atau AI. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Maksudnya domain AI terbagi menjadi tujuan proses TI yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, AI1 mendefinisikan solusi otomatis. AI2 memperoleh dan memelihara software aplikasi. AI3 memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. AI4 memungkinkan operasional dan penggunaan. AI5 memenuhi sumber daya TI. AI6 mengelola perubahan. AI7 instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. Yang ketiga yaitu Deliver and Support atau DS. Domain ini mencakup penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta termasuk pengelola kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna serta mengelola data dan operasional fasilitas yang meliputi
Deliver and Support atau DS1 mengidentifikasi dan mengelola tingkat layanan, DS2 mengelola layanan pihak ketiga, DS3 mengelola kinerja dan kapasitas, DS4 memastikan layanan yang berkelanjutan, DS5 memastikan keamanan sistem. DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya, DS7 mendidik dan melatih pengguna, DS8 mengelola service desk, DS9 mengelola konfigurasi, DS10 mengelola permasalahan, DS11 mengelola data, DS12 mengelola lingkungan fisik, DS13 mengelola operasi. Selanjutnya masuk di poin keempat, yaitu Monitor and Evaluation atau ME. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen atau kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan serta menyediakan tata kelola. Fungsi domain ini sendiri adalah untuk memastikan seluruh proses TI dapat dikontrol secara periodik yang bermaksud untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar, berbeda dari domain yang lain atau Monitor and Evaluation atau ME. Hanya terdiri dari 4 proses TI, yaitu yang pertama ME1 mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI, ME2 mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal, ME3 memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal, ME4 menyediakan tata kelola TI. Terima kasih, itulah penjelasan saya di materi tentang Control Objectives for Information and Related Technology. Apabila ada salah kata, salah penyampaian dalam materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.